Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita diberikan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu melaksanakan ibadah zuhur berjamaah. Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah dengan cobaan, salah satunya adalah sakit. Semoga hamba-hamba Allah atau yang menderita penyakit di rumah sakit ulin, semoga segera disembuhkan dari penyakitnya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya akhir zaman. Untuk tema kutum pada hari ini, ulun akan menyampaikan perjalanan kehidupan manusia. Nah, ternyata para ulama membagi beberapa yang akan kita alami setelah kita hidup di dunia ini. Pertama adalah mungkin kita tahu yang namanya alam roh. Nah, yang kedua adalah alam rahim. Ketiga saat ini adalah alam dunia. Nah, disinilah akan menentukan ke alam-alam berikutnya apakah kita itu selamat dari azab, kemudian apakah kita akan masuk surga. Alam dunia ini adalah penentu segala-galanya. Apa alam dunia ini? Insya Allah sudah baik, insya Allah alam kubur, alam barzah dan lain-lainnya, insya Allah kita akan mudah melaluinya. Kemudian apalagi yaumil kiamah, hari kebangkitan. Kemudian nanti juga ada namanya padang mahsyar. Nah, di sini ada pernah sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti di alam padang mahsyar itu manusia terbagi berapa golongan? Ya Rasulullah, ada. Manusia nanti di padang mahsyar itu akan terbagi 12 golongan. Cuma satu saja yang akan selamat menjalani jembatan Shiratul Mustaqim. Nah, Rasulullah menangis. Kenapa? Dari 12 golongan yang berbaris, cuma satu yang selamat dari jembatan Shiratul Mustaqim. 11 golongan akan mengalami namanya dicuci dulu dalam neraka jahanam. Kemudian apalagi setelah itu? Nah, di sini nanti kita ada alam di saat itu kita apakah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, kemudian hisab, perhitungan amal kita nanti, kemudian selanjutnya adalah penyerahan catatan amal, kemudian nanti ada namanya pertimbangan apakah kita banyak amal kebaikan, apakah kita banyak amal keburukan. Kemudian nanti sini yang penentu tadi atau Shiratul Mustaqim. Nah, di sini kita mudah-mudahan semuanya akan selamat. Kemudian mudah-mudahan kita salah satu yang mungkin kita ciptakan adalah Telaga Al-Kautsar. Nah, di sini mudah-mudahan kita semuanya nanti merasakan. Nah, kemudian penentu terakhir adalah apakah kita masuk surga dan neraka. Mudah-mudahan dengan kita berusaha menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, kita akan sama-sama menuju yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulun akan membahas sedikit tentang alam ruh. Sebenarnya alam ruh ini sedikit sekali diceritakan dalam Al-Quran, ya Allah, bahwa manusia itu pengetahuan untuk alam ruh sedikit, cuma sedikit yang disampaikan. Nah, alam ruh diciptakan sebelum kita lahir. Jadi kita ini sebenarnya sudah ada yang namanya di alam ruh. Ulama menyatakan bahwa kita tuh semua manusia yang diciptakan itu sudah ada berada di dalam ruh. Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim yang artinya ruh-ruh itu seperti yang dihimpun, yang saling mengenal dan juga ada yang tidak mengenal. Nah, jadi kita bahwa ruh itu sebelum ke alam dunia ternyata juga dia sudah mengenal dan ada yang juga tidak mengenal. Itu berdasarkan hadis Rasulullah ya Bukhari Muslim. Kemudian apakah ada perjanjian antara ruh dengan Allah? Ternyata ada. Nah, Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 1-2 yang berbunyi wa'id akhraja rabbuka min bani adama min juhurihim jariyatahum wa ashhadahum alla
anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya Allah, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak Adam keturunannya, mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya beriman, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, ternyata ruh itu sudah tahu bahwa Allah mengatakan bahwa aku adalah Tuhanmu. Kemudian mereka menjawab, atau ruh menjawab, betul engkau Tuhan kami. Nah, kemudian kami bersaksi ya ruh bahwa sesungguhnya kami dahulu lalai terhadap ini. Nah, jadi ternyata kita ini sudah berjanji dengan Allah. Jadi perjanjiannya itu yaitu istilahnya alastu birabbikum. Jadi sehingga di alam ruh. Nah, kemudian kenapa kita perjanjian itu sebenarnya benar tapi manusia tidak mengingatnya? Nah, itu kadang-kadang karena ya Rasulullah, kita ini diciptakan 50.000 tahun sebelum ciptanya dunia, dan sisinya kita sudah ada ruh kita. Nah anehnya kenapa kita lupa dengan perjanjian dengan Allah? Nah, kalau kita tidak sanggup dengan perjanjian, kita tidak akan hidup di dunia. Mungkin sebelum lahir aja sudah kita dalam kandungan itu, kalau kita tidak sanggup dengan apa yang dijanjikan dengan kita, maka kita sudah meninggal dunia. Allah berfirman dalam surah Arab tadi itu yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, namun ketika manusia lahir ke dunia, ingatan tadi lupa. Nah, kenapa? Nah, itulah fitrah manusia. Kenapa? Sengaja Allah melupakan bahwa perjanjian antara Allah dengan ruh sebelum ditiupkan di rahim selama 120 hari kan ditiupkan ruh. Nah, sengaja dilupakan supaya kita ada ikhtiar. Nah, mengapa manusia dibuat lupa? Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Nah, ternyata Allah berfirman bahwa hidup dan mati adalah ujian. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi apa? Kenapa dilupakan oleh Allah? Karena manusia itu adalah diberi akal, kemudian ada yang namanya qalbu, dan diberi tuntunan Al-Quran, kemudian juga dikirimkan nabi-nabi atau rasul-rasul supaya kita bisa memilih. Nah, ternyata dengan itu tuh kita manusia punya akal, ini baik atau buruk. Nah, di situ kita sudah tahu kenapa kita, karena diberi pikiran yang bisa membedakan bahwa ini salah, ini benar. Nah, kemudian apa selanjutnya? Kenapa kita dilupakan? Agar dunia ini menjadi tempat ujian bagi kita semua. Karena kita tidak tahu, maka sebagai ujian bagi kita. Kemudian apa? Agar manusia itu mencari kebenaran dengan usaha tadi. Yaitu usaha tadi mungkin ya dengan ikhtiar, dengan berusaha. Bagaimana kita mau masuk surga kalau misalkan kita tidak menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, otomatis kan kita tidak akan masuk surga. Nah, kemudian apa? Janjian itu akan menjadi hujah nanti di hari kiamat. Jadi Allah akan berikan mengadili manusia. Nah, pengadilan itu ya dengan usaha-usaha kita tadi. Usaha-usaha kita, apakah kita ini akan masuk surga dan neraka, kita yang menentukan. Walaupun kita ini ditakdirkan, sebenarnya kalau kita boleh pertanyaan dari seorang sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kita ditentukan itu masuk surga dan neraka, buat apa lagi berusaha? Coba bayangkan, seorang sahabat mempertanyakan, kalau takdir kita itu masuk surga dan masuk neraka, buat apa lagi kita harus berusaha? Nah, jadi ya Rasulullah, bahwa ciri-ciri orang akan masuk surga itu nanti akan dibimbing Allah. Nah, cuma jangan terkecoh, ada orang-orang yang melaksanakan amal-amalan surga, cuma dia tidak masuk surga. Ada juga orang yang mengamalkan perbuatan yang aneh, perbuatan neraka, cuma dia masuk surga. Nah, ini kan masa bingung kan? Jadi artinya kenapa? Orang yang mengamalkan amalan masuk surga, cuma ternyata kadang masuk surga di akhir hayatnya, kenapa? Dia ada merasa iri, ria, dengki, ujub dan bangga. Percuma dia mengamalkan amalan surga. Kemudian orang ada yang berbuat jahat,
Cuma ternyata di akhir kehidupannya dia berbuat baik dan bertobat. Ternyata yang orang-orang yang mengamalkan perbuatan-perbuatan di masuk surga, ternyata dia masuk surga. Kenapa? Dia ternyata bertobat. Nah, jadi ternyata bahwa apapun yang kita lakukan itu tergantung kita sendiri. Kenapa? Karena kita, karena diberi akal tadi. Kenapa manusia itu diciptakan makhluk yang paling sempurna, melebihi daripada malaikat? Kita tuh diberi nafsu, kemudian pikiran, kemudian akal, kolbu. Nah, itulah kenapa kita lebih mulia apabila kita kalau melawan yang namanya nafsu. Nah, insya Allah kita lebih mulia. Kenapa? Malaikat itu kan cuma diperintahkan, dia tunduk dengan perintahnya, dia tidak diberi nafsu. Itulah kelebihan manusia. Nah, kemudian bagaimana kita masuk alam rahim? Nah, disinilah alam rahim. Pertama, kita itu menurut Rasulullah SAW dan Quran, bahwa salah satunya dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-37, bahwa alam yakun nutfatam mim maniyyin yumna. Jadi ya Allah, bukankah dia dahulu setetes air mani yang ditumpahkan? Nah, jadi 40 hari pertama itu cuma setetes air mani. Nah, jadi tidak ada belum roh, belum ada. Kemudian yang kedua itu adalah dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-14, bahwa Allah berfirman summa khalaqnal nutfata alaqah. Jadi setelah 40 hari dalam bentuk mani, kemudian 40 hari kedua adalah dalam bentuk halaqah, jadi segumpal darah yang melekat. Nah, kemudian yang ke 40 hari yang ketiga, nah di sini dalam bentuk yang namanya mudghah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Mukmin ayat ke-14, wa khalaqnal alaqala mudghah. Nah, jadi sini dijadikan khalaqah itu menjadi mudghah, segumpal daging. Nah, saat inilah malaikat disuruh Allah untuk meniupkan ruh. Nah, di sini. Nah, para ulama sepakat di saat usia kandungan 120 hari, maka disarankan kepada ibu-ibu yang mengandung alangkah baiknya membaca Al-Quran atau mendengarkan merotal-merotal. Kenapa? Di saat inilah penentuan manusia, apakah anak kita ini akan jadi penyanyi, silahkan putar aja musik yang menyanyi, maka dia akan jadi penyanyi. Kalau pian-pian anak pian untuk menjadi ulama ataupun tahfiz Quran, maka saat itulah ya ulama, di saat ditiupkan ruh, di saat 120 hari, maka disitulah penentuan awal anak kita baik dan buruknya. Jadi untuk ibu-ibu mungkin yang hamil belum terlambat, walaupun sudah lebih dari 120 hari, maka kita cobalah kita mendengarkan merotal supaya bayi yang ada dalam kandungan kita mendengar. Kemudian apabila kita mendengarkan ayat-ayat Quran, insya Allah kalau sudah besar dia akan mudah untuk membaca Al-Quran dengan mudah. Kenapa? Dalam kandungan dia sudah mendengar, dalam kandungan sudah kita berikan ayat-ayat Quran sehingga dia akan mudah akan mempelajarinya, karena memang kita dituntun di dalam kandungan. Nah, kemudian kalau kita masalah takdir, kadang-kadang kan orang sudah takdir ya. Nah, secara garis besar takdir itu dibagi dua. Secara garis besar yaitu yang namanya takdir mubran dan mu'allaq. Jadi kalau takdir mubran ini adalah takdir yang kada bisa diubah, sudah ketetapan Allah sama sekali. Ajalnya, orang tuanya, lelakian bebinian, tempatnya di mana itu kada bisa dirubah, kada bisa diubah. Nah, kalau takdir namanya mu'allaq adalah takdir yang bisa dirubah dengan usaha. Misalkan kita berusaha, rezeki kita ditentukan, cuma kita kada tahu rezekinya apa sih, berjualan pentol kah, kemudian berjualan bakso kah, atau berjualan kain, kita kada tahu. Nah, disinilah takdir mubran akan mengubah kita dengan namanya usaha. Jadi jangan juga kita nih semua ketentuan Allah, karena ada yang namanya takdir yang bisa diubah dengan ikhtiar dan usaha. Jangan kita langsung aja, oh sudah takdir Allah, jangan kayak itu, karena memang kita ini ditakdirkan itu memang ada yang memang takdir yang kada bisa diubah, yang takdir mubran, kemudian ada yang takdir mu'allaq yang bisa dirubah dengan ikhtiar, kemudian doa. Nah, jadi yang penting dari semuanya tadi bahwa
di saat ditiupkan ruh tadi di usia 120 hari, bahwa itu malaikat akan memberikan kepada manusia tadi, ruh tadi, tentang rezekinya. Nah, memang ditentukan, ternyata rezekinya itu ditentukan di dalam rahim. Kemudian ajal umurnya, nah itu ditentukan di saat kita di rahim tadi. Kemudian amalnya baik atau buruk ditentukan. Kemudian apakah dia celaka atau bahagia di akhirat tadi, memang ditentukan di saat ruh ditiupkan. Kita mendapat 4 tadi berdasarkan riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Kita kan mengelak bahwa rezeki memang kita tentukan, cuma kan tadi ada yang namanya takdir mubran yang harus kita ubah dengan usaha dan ikhtiar, karena kita tidak tahu apa sih yang cocok. Nah, ternyata disinilah kita yang harus benar-benar mengetahui bahwa walaupun takdir itu ditentukan, namun kita dilupakan oleh Allah. Supaya kenapa? Supaya kita berikhtiar, berusaha dan berdoa. Namun kita sudah tahu takdir kita berjualan pentol selamanya yang berhasil, buat apa lagi kita? Jadi bang, kita kan mencoba berbagai macam usaha, ternyata nanti ada ketemu dengan salah satu usaha yang kita sukses. Nah, mungkin itulah takdir kita. Mungkin berjualan kain itulah takdir kita. Ternyata kita berusaha macam-macam, ternyata belum sukses. Itu belum takdir, karena belum sesuai dengan waktu kita menerima takdir di saat dalam kandungan kita tadi. Nah, jadi kalau menurut Rasulullah dalam hadis Bukhari, bahwa salah satu mungkin yang namanya takdir mubran tadi yang kita berusaha dengan usaha dan doa adalah satunya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Jadi ya Rasulullah, la yadaruddu al-qadara illa ad-du'a wa la yajidu fil umri illa al-bir. Jadi ya Rasulullah, tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa. Nah, ini bukti salah satu hadis, dan tidak ada yang dapat menambah umur selain kebaikan. Jadi takdir itu ternyata bisa dirubah dengan doa. Nah, jangan, itu memang dari hadis Rasulullah. Kemudian hadis yang lain, salah satunya adalah dari hadis Bukhari dan Muslim dari baginda Rasulullah, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fil atarihi fayasil rahimah. Jadi ya Rasulullah, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Ini kan termasuk salah satu dalil yang mendukung bahwa yang namanya takdir mu'alaq dengan doa, kemudian dengan bersedekah, itu ternyata bisa merubah takdir kita. Coba bayangkan kalau kita mengingat ulun kadang-kadang, coba kita ingat surah Al-Munafiqun ayat 10, yang ayat terakhir aja kita ingatkan, mudah-mudahan kita kalau melaksanakannya. Fa asadaqa wa kun minas solihin. Jadi manusia ini berkata kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah hamba sebentar aja ke dunia ini untuk berbuat baik dan bersedekah. Kada dari situ, ya Allah, untuk ibadah yang lainnya, haji, puasa. Ternyata sedekah adalah satu-satunya yang dipinta oleh manusia. Jakanya kau berbulik ke dunia walaupun semenit, bersedekah, berbuat baik. Nah, kenapa? Nah, disinilah salah satu minta maaf. Pian semua bisa melaksanakan yang namanya sholat tahajud, bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah. Taga itu kan ada pengorbanan. Tidak ada pengorbanan. Kalau kita misalkan minta maaf, minta ampun, ada duit 10 juta, sanggup kada pian sedekahkan 9 juta. Nah, mungkin dari 1000 orang mungkin banyak yang kada sanggup, salah satunya. Kenapa? Karena kita merasa memiliki. Disinilah pengorbanan. Kenapa ayat Munafikun ayat 10 yang terakhir itu di situ, kenapa asadaqa wa akun minas solihin? Karena pengorbanan harta kita. Kalau kita puasa bisa kada ada keluar duit kita. Kita sholat tahajud tengah malam bisa semuanya, kada keluar duit. Nah ini, nah, apabila kita, nah ini kadang-kadang mungkin sebagai renungan untuk kita semua. Ulun mungkin dapat ilmu ini oleh ulama kita orang Banjar, yaitu namanya lupa ulun yang Syekh ya, lupa ulun. Jadi Jasidin, apapun yang kita lakukan, maka diawali dengan bismillah tawakkaltu.
pian sembahyang jangan langsung Allahu Akbar, kada ulun kada bismillah tawakkaltu dulu. Kenapa? Kita dudukkan hati kita, yang sholat kita ini yang membedakannya Allah. Tidak ada satupun yang kita lakukan kalau tanpa izin Allah. Bismillah tawakkaltu, kita besar hadiri ya Allah. Nah, kalau kehendakmu hamba kada bisa sholat. Kemudian bersedekah harta ini juga gitu, bahwa semua ini adalah kehendakmu, ini adalah titipan. Ulun terus terang ya, semua kegiatan maka ulun awali semuanya bismillah tawakkaltu. Kenapa? Supaya jangan diri kita yang melakukan, kita melepas diri bahwa semua ini adalah Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan, yang masukkan celengan, jangan kita bismillah tawakkaltu. Memang Allah yang menggerakkan kita untuk membuat kecelengan. Kemudian yang kita tetapkan dalam hati, semua yang kita titipkan adalah dari Allah. Nah, Allah pian berpikiran begitu, kalau pian bersedekah atau apapun, insya Allah pian kada merasa rugi. Kenapa? Diajak oleh Ustadz yang meninggal Jainuddin Amjad, seharusnya kita ini seperti tukang parkir. Kenapa? Tukang parkir itu dititipi mobil mewah, yang Pajero, yang lain semuanya dia santai aja. Kalau diambil oleh orangnya dia tidak marah. Kenapa? Dia merasa dititipi. Di sini ada sebenarnya ini adalah tasawuf. Kalau kita mendudukkan apapun yang ada di diri kita adalah semuanya titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau pian berpandangan ke itu, pian tidak akan merasa rugi, pian nyaman bersedekah. Nah, kadang-kadang kan ada orang kadang-kadang berbicara semuanya melek Allah, jaulun minta maaf minta ampun. Apabila pian ada duit 100.000 dalam kantong, ada 5.000, 10.000, pian ngambil yang 5.000 masuk celengan. Bukan semuanya milik Allah, milik kita juga. Kenapa? Yang sedikit dicari, bukan yang 100.000. Apakah kita sanggup dengan itu? Kada sanggup. Nah, salah satu mungkin Ustadz Jainuddin Amjad juga salah satu doa Rasulullah yang mungkin semua ulama hampir tidak sanggup dengan doa beliau. Coba bayangkan doa beliau ini. Ya Allah, hidupkan hamba dalam keadaan miskin, di dalam keadaan miskin, dan di surga bersama dengan orang-orang miskin. Siapa yang sanggup? Kita berdoa hidup dalam keadaan miskin, bayangkan ada yang sanggupnya kita nih, ada yang sanggup nyulun yakin pasti kita nih buat tolak belakang 100%. Ya Allah, tambahilah rezeki hamba. Nah, itu karena Rasulullah tahu hisab nanti di akhirat itu susah. Jadi Rasulullah menggambarkan bahwa harta itu akan mempersulit kita masuk surga. Kan Rasulullah ada sahabat Rasulullah yang kaya raya, yaitu lupa ulan, Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini ternyata sugih. Cuma dipanggil Rasulullah, wahai Utsman bin Affan, engkau nanti lama masuk surga, lambat masuk surga. Kenapa? Harta banyak. Nah, di situ Utsman bin Affan ini berperjuang sekuat tenaga, hartanya ini habis. Jadi kalau saat perang itu Utsman bin Affan menyumbangkan hartanya, disumbangkan supaya habis, karena Rasulullah tadi berpandar lawan Utsman bin Affan, dah orang jamin masuk surga. Nah, terakhir itu ada yang namanya perang selama 3 bulan. Karena ingat dengan kata-kata baginda Rasulullah, Utsman bin Affan membeli kurma buruk di Madinah, ditukarinya supaya miskin. Cuman anehnya ada lagi datangan utusan dari kerajaan yang membeli kurma tadi seharga 10 kali lipat dari harga waktu kurma yang buruk tadi. Nah, ternyata sugih pulang. Nah, ternyata kalau kita lihat dari sini, Utsman bin Affan berusaha untuk miskin, ternyata tidak miskin. Ternyata memang takdir Utsman bin Affan ini diberikan Allah sampai akhirnya, sampai sekarang hartanya memang banyak. Kita tidak menolak, kita berusaha miskin cuma tetap sugih juga berduit, kita tidak menolak, itulah takdir kita. Cuma memang kata baginda Rasulullah, kita masuk surga cuma lawas, karena kita pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara menggunakannya. Itulah kenapa baginda Rasulullah seorang rasul yang dijamin masuk surga. Kenapa beliau tuh mencontohkan hidup sederhana. Kita boleh kaya silahkan, pian berniat supaya kaya, kada apa-apa. Yang penting bagaimana cara pian mendapatkannya. Kemudian yang kedua, bagaimana pian cara menggunakannya. Nah, itu yang penting. Cuma kadang-kadang ada kan berbicara kita di warung-warung, apabila kita nih berbuat baik atau bersedekah riya, tidak ada nilai di mata Allah. Jangan angka itu julun. Memang kalau menurut hadis dan Quran, kalau riya itu akan menghilangkan amal.
Cuma nanti di akhirat nang kita bantu ini nang bisa berpandai dengan Allah. Ya Allah, walaupun dia ria, ya Allah, cuma ulun dibantunya sehingga ulun dapat usaha. Jadi seria-ria orang, ulun yakin mudah-mudahan nanti yang membela kita di hadapan Allah itu orang yang kita bantu. Cuma kalau kita misalkan kita melatih diri mulai sekarang berbuat baik, bersedekah dan lain-lain, walaupun kita dimulai dengan ria, cuma nanti insya Allah menjadi kebiasaan. Pian coba aja, apabila pian sudah terbiasa dengan bersedekah, kalau pian kada bersedekah dalam sehari aja pian ada merasa rugi. Kenapa? Karena kita sudah diberikan Allah bimbingan. Jadi kadang-kadang ulun kadang-kadang minta maaf, minta ampun, semua manusia tahu bisa memilih ini baik, ini buruk. Cuma kadang-kadang kita ini kada nangkap sinyal Allah. Misalkan hari ini datang orang minta-minta di rumah, lewati 2-3 kali, 4 kali, 5 sampai 10 kali lebih kita kada tanggap. Dah Allah itu. Karena dalam Al-Quran itu Allah sudah berfirman, dalam setiap harta manusia itu ada hak fakir miskin, baik yang diminta dan tidak diminta. Coba bayangkan. Itu Allah, Pak. Ini bukan hadis. Allah berfirman baik yang diminta dan tidak diminta. Nah ternyata orang yang datang kita itu memang perintah Allah. Nah sinyal-sinyal kebaikan ini apabila kita tolak, maka Allah akan menutup hati kita, tidak akan lagi bisa yang namanya melaksanakan kebaikan-kebaikan. Allah tutup dah. Jadi ya Allah, si aneh sudah keberi jalan, orang ini minta-minta nih sudah 10 kali sampai 20 kali, ternyata dia tidak sadar bahwa itu aku yang menyuruh. Nah ternyata itu sebenarnya ulun kancak berpandai kawan, kalau ada sinyal baik laksanakan, walaupun pian pertama itu terpaksa ada apa-apa, insya Allah pian dengan keterpaksaan melatih diri untuk ikhlas. Nah itu kemudian pula di ayat, rasanya ayat Al-Baqarah 214 pula Allah berfirman, apakah engkau ingin masuk surga ya Allah kalau engkau belum menerima cobaan seperti umat-umat sebelumnya dan nabi-nabi. Nah kita ini kadang mudah Pak untuk masuk surga, karena Allah berfirman dalam ayat Al-Baqarah 214 tadi, apakah engkau ingin masuk surga kalau aku belum coba. Nah berarti kalau orang-orang yang mendapat cobaan di dunia, berarti Allah menginginkan kita sebenarnya masuk surga Pak. Salah kita nih, kita sakit kadang-kadang orang lebih baik memilih sehat bukan sakit. Memang kalau kita sakit itu kita tidak bisa bekerja dan macam-macam. Sebenarnya sakit itu lebih mulia di mata Allah apabila kita sabar, ikhlas menerima cobaan. Dengan sakit kita bisa juga yang namanya mati syahid. Misal sakit perut, kemudian ibu melahirkan meninggal. Nah kita kada sadar, dengan penyakit itu kita bisa masuk surga langsung. Nah mungkin apa yang Allah sampaikan tadi, mudah-mudahan kita semua bisa bebenah diri dalam artian bahwa walaupun kita sudah ditakdirkan di saat ditiupkan dalam kandungan kita, roh kita dengan 4 perjanjian tadi, kenapa Allah itu sengaja untuk melupakan supaya kita berikhtiar, itu ya berikhtiar, karena kita diberi akal, hati, Nabi, Al-Quran, supaya kita bisa memilih bahwa ini baik dan buruk. Jadi ternyata kita juga penentunya. Walaupun kita ditakdirkan masuk neraka, kalau kita berdoa ya Rasulullah, kemudian berbuat baik sedekah, insya Allah takdir bisa berubah. Kenapa? Ternyata jar ulama itu yang dicari itu akhir hayatnya. Walaupun pian misalkan ahli ibadah, ahli puasa dan lain, cuma akhir hayatnya pian kada baik, suil khatimah ya masuk neraka. Walaupun orang itu penjinah, kemudian yang berbuat dosa, akhir hayatnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, pasti masuk surga. Nah mungkin apa yang ulun sampaikan, minta maaf, minta reda, kelawasan. Apa yang ulun sampaikan kebenaran memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan yang ulun sampaikan dari pribadi ulun sendiri, minta halal, minta reda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.